Welcome to Rumah Horor. Konflik Sampit adalah konflik etnis yang terjadi pada tahun 2001 di Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Indonesia. Konflik ini melibatkan etnis Dayak dan Madura, serta mengakibatkan kerusakan besar, korban jiwa, dan perpindahan penduduk secara massal. Konflik Sampit menjadi salah satu konflik etnis paling tragis di Indonesia pasca reformasi dan meninggalkan trauma yang dalam bagi kedua kelompok yang terlibat. Konflik ini berlatar belakang perbedaan budaya, persaingan ekonomi, dan ketegangan yang berlarut-larut antara etnis Dayak yang merupakan penduduk asli Kalimantan dan etnis Madura yang merupakan pendatang. Ketegangan ini dimulai pada tahun 1970-an ketika pemerintah Indonesia menjalankan program transmigrasi yang memindahkan penduduk dari Pulau Jawa dan Madura ke Kalimantan. Program ini bertujuan untuk mengurangi kepadatan penduduk di Jawa dan mengembangkan wilayah di luar Jawa, termasuk Kalimantan. Namun, masuknya etnis Madura dalam jumlah besar ke Kalimantan menimbulkan gesekan dengan masyarakat Dayak lokal. Selama bertahun-tahun terjadi berbagai benturan sosial antara kedua kelompok ini. Di satu sisi, masyarakat Dayak merasa bahwa budaya dan lahan mereka mulai terancam oleh para pendatang yang kerap terlibat dalam kegiatan ekonomi dan sosial yang dianggap mengganggu keseimbangan tradisional. Di sisi lain, masyarakat Madura yang dikenal memiliki semangat kerja keras dan sifat berani, seringkali dianggap menyimpang atau bertentangan dengan norma budaya Dayak yang cenderung lebih menghormati adat lokal. Puncak konflik terjadi pada Februari 2001, ketika ketegangan yang telah berlangsung lama antara kedua etnis ini meledak menjadi kekerasan terbuka. Pemicu langsungnya adalah insiden perkelahian antar individu yang melibatkan anggota kedua etnis. Konflik kecil ini kemudian memicu amarah yang lebih luas dan memicu aksi balas dendam. Kekerasan dengan cepat menyebar ke seluruh Sampit, bahkan meluas ke daerah lain di Kalimantan Tengah. Rumah-rumah dibakar, perkelahian massal terjadi di jalanan, dan banyak orang menjadi korban kekerasan. Konflik ini dengan cepat berubah menjadi pembantaian besar-besaran, terutama terhadap orang-orang Madura, yang pada saat itu menjadi target utama. Kekerasan meliputi pembunuhan, pembakaran, dan perusakan properti. Kedua pihak mengalami kerugian, tetapi etnis Madura yang menjadi minoritas di wilayah tersebut menjadi korban yang paling besar. 1. Korban jiwa dan pengungsian massal. Konflik ini mengakibatkan ribuan korban jiwa, meski jumlah pastinya sulit untuk dipastikan. Selain itu, sekitar 100.000 orang Madura terpaksa mengungsi dari Kalimantan dan mencari perlindungan di berbagai tempat, termasuk Pulau Jawa dan Madura. Pengungsian massal ini menciptakan masalah sosial dan ekonomi, baik di Kalimantan maupun di daerah-daerah tempat para pengungsi menetap sementara. 2. Kerusakan ekonomi dan infrastruktur. Konflik ini menyebabkan kerugian besar di bidang ekonomi, terutama bagi Sampit dan sekitarnya. Banyak bisnis dan infrastruktur rusak akibat kekerasan, sehingga aktivitas ekonomi terhenti. Pemulihan ekonomi di wilayah ini membutuhkan waktu bertahun-tahun. 3. Keretakan sosial dan trauma. Konflik Sampit meninggalkan trauma mendalam pada kedua kelompok yang terlibat. Bagi masyarakat Dayak, konflik ini meninggalkan kenangan pahit tentang benturan dengan pendatang yang dianggap tidak menghargai adat lokal. Sementara itu, bagi masyarakat Madura, tragedi ini menciptakan kenangan mengerikan dan rasa takut yang mendalam. Hubungan antara kedua etnis ini tetap tegang di beberapa tempat, dan meski upaya perdamaian dilakukan, rasa curiga dan trauma masih tertanam dalam ingatan kolektif. Hubungan antara kedua etnis ini tetap tegang di beberapa tempat, dan meski upaya perdamaian dilakukan, rasa curiga dan trauma masih tertanam dalam ingatan kolektif. Setelah kekerasan mereda,
Pemerintah pusat dan daerah melakukan berbagai upaya untuk memulihkan perdamaian. TNI dan Polri dikerahkan untuk mengamankan situasi di Sampit dan Kalimantan Tengah. Pemerintah juga membentuk satuan tugas perdamaian yang berusaha mempertemukan perwakilan dari kedua pihak untuk mencari jalan damai. Program-program rekonsiliasi diinisiasi untuk memperbaiki hubungan antar etnis, meskipun memerlukan waktu yang cukup panjang karena rasa sakit dan dendam yang masih melekat. Para tokoh masyarakat, pemuka adat, dan pemimpin agama berperan penting dalam mempromosikan perdamaian dan memulihkan kepercayaan di antara kedua kelompok. 1. Perbedaan budaya dan nilai sosial. Etnis Dayak dan Madura memiliki perbedaan budaya yang signifikan, termasuk dalam cara berkomunikasi, norma sosial, dan nilai-nilai yang dianut. Perbedaan ini seringkali menimbulkan ketidakcocokan dan ketegangan yang akhirnya menjadi latar belakang konflik. 2. Masalah ekonomi dan perebutan sumber daya. Persaingan untuk mendapatkan lahan dan sumber daya ekonomi juga berperan dalam memicu ketegangan. Etnis Dayak, sebagai penduduk asli, merasa bahwa lahan dan sumber daya mereka telah dirampas oleh pendatang, terutama etnis Madura, yang dianggap menguasai banyak kegiatan ekonomi. 3. Kurangnya sistem hukum dan penegakan keamanan. Lemahnya penegakan hukum dan ketidakmampuan otoritas dalam menyelesaikan konflik kecil secara cepat membuat ketegangan semakin memburuk. Masalah kecil seringkali dibiarkan tanpa solusi yang memadai, hingga akhirnya memicu kekerasan besar. 4. Kurangnya integrasi sosial. Etnis Madura, yang merupakan pendatang seringkali tidak berasimilasi penuh dengan adat dan budaya lokal Dayak. Kurangnya upaya integrasi sosial ini memperdalam jurang perbedaan dan memicu ketegangan. Konflik Sampit pada tahun 2001 merupakan tragedi etnis yang memilukan dalam sejarah Indonesia. Konflik ini menunjukkan betapa pentingnya pemahaman lintas budaya, integrasi sosial, serta penegakan hukum yang tegas dalam mencegah benturan antar etnis. Pemulihan hubungan dan perdamaian di Kalimantan Tengah membutuhkan waktu panjang dan upaya berkelanjutan dari semua pihak, termasuk pemerintah, tokoh masyarakat, dan warga. Konflik Sampit juga menjadi pelajaran bahwa konflik etnis bisa menimbulkan dampak yang sangat luas, baik dalam bentuk korban jiwa, perpindahan penduduk, maupun trauma sosial yang sulit disembuhkan.